Persib Bandung gagal melakukan remontada saat menjamu Ratchaburi FC dalam leg kedua 16 besar AFC Champions League 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Apa yang membuat Persib Bandung gagal melakukan remontada? Kita bakal bahas dalam tendangan bebas Bung Ais. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman semua, dan memang hasil pertandingan kemarin hasil yang tidak mengenakan pastinya buat kita semua, terutama buat Bobotoh ya, karena Persib gagal melakukan remontada. Dan apa sih masalahnya? Dan ya kalau kita lihat yang dilakukan oleh Persib Bandung ini sudah tampil maksimal, sudah tampil luar biasa, sudah all out ya. Sejak awal juga sudah bermain bagus, tapi sayangnya memang ada faktor-faktor lain yang membuat akhirnya Persib hanya unggul 1-0 kemarin lewat gol Andre Jong di menit 39. Tidak ada gol lagi di pertandingan kemarin, sehingga Persib harus mengakui keunggulan agregat Ratchaburi 3-1 ya, karena kita tahu di leg pertama di Ratchaburi Persib takluk dengan skor telak 0-3. Ya, ini suatu hal yang memang menyakitkan, tapi ya jadi sebuah pembelajaran lah buat Persib dan juga sepak bola Indonesia. Oke, kita bahas. Kemarin Coach Boyan Hodak tidak terlalu mengubah ya pattern-nya, tidak terlalu banyak mengubah susunan pemainnya. Hanya Adam Alis yang masuk ya menggantikan Luciano Guastella dalam starting line up. Coach Boyan Hodak tetap menggunakan pola 4-2-3-1, di belakang tetap Teja Paku Alam, kemudian bek kanannya. Nah, tapi meskipun pemain-pemainnya hanya ada satu perubahan, tapi posisinya ada beberapa yang berubah. Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang, sementara di posisi bek kanan sebelumnya Frans Futrosnya digeser ke tengah, di situ ditempati oleh Eliano Reinders. Di tengah, di duet center back itu masih sama, Federico Barba dan juga Matricardi. Di sebelah kirinya Dewangga kembali dimainkan. Dan dua holding midfielder, Frans Futros dimainkan di situ, dan Tom Hai yang tadinya dimainkan di nomor 10 ya di leg pertama, sekarang mainnya di box to box midfielder di nomor 8. Dan Frans Futros yang menjadi gelandang bertahannya. Kemudian di depan duet holding midfielder ini ada Adam Alis. Ini yang berbeda ya pemainnya. Adam Alis di sayap kanannya masih tetap William Barros, dan sayap kirinya tetap Berginho, dan strikernya masih Andre Jong. Ya memang gue agak sedikit kecewa ya, kenapa Levin Kurzawa tidak dimainkan sejak awal, karena Persib butuh gol 3 ya minimal ya untuk bisa memaksakan skor imbang dan perpanjangan waktu, bahkan bisa sampai adu penalti. Tapi ya itu keputusan pelatih, tentu pelatih yang tahu alasannya ya kenapa Levin Kurzawa tidak dimainkan sejak awal. Ya mungkin match fitnessnya masih belum maksimal, tapi keputusan diambil dan Dewangga yang bermain sebagai bek kiri. Dan memang kalau kita lihat salah satu titik lemah Persib kemarin adalah Dewangga beberapa kali melakukan overlapping, tapi umpan-umpan silangnya kurang maksimal, passingnya juga kurang maksimal, sehingga serangan-serangan dari Persib tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Meskipun salah satu gol dari Persib juga ini lewat sebuah akselerasi dari Dewangga ya di sisi kiri, tapi harusnya bisa lebih dari itu. Oke, dan kemarin di sisi Ratchaburi juga pelatih Wurawat Srimaka tidak terlalu banyak mengubah polanya, tetap dengan pola 4-3-3. Dia hanya mengubah pemain ya, ada dua perubahan yang dilakukan, yakni tidak ada Tosawat ya, pemain nomor 28 di seorang gelandang bertahan, itu digantikan oleh Kristananon Sri Suwan. Ini gelandang bertahan juga. Dan Sid Clay back kirinya diganti juga ya sama Gabriel Mutombo bermain di tengah berduet dengan Jonathan Kemde, sementara Daniel Ting yang digeser ke sebelah kiri. Dan di kanan tetap Jesse Karen, back kanan timnas Filipina. Kemudian di tengah tadi ya Kristananon Sri Suwan,
Dan Jakapan KW Prom, pemain senior nomor 10 juga tetap dimainkan, dan Tanah tetap dimainkan. Danielson Junior di sayap kiri, Megueba juga tetap main di sayap kanan, dan strikernya tetap Gleason. Tapi beda dari pertandingan di leg pertama, leg kedua ini praktis pemain-pemain Ratchaburi tidak bisa berkembang karena pressing yang sangat luar biasa dari Persib. Ya awalnya sangat-sangat bagus menurut gue. Apa yang dilakukan Persib ini menampilkan pressing sejak awal, dan ini yang membuat Persib punya banyak peluang. Bahkan sebelum terjadinya gol di menit 39 lewat Andre Jong, Persib sudah lebih dulu cetak gol lewat Berginho ya, di menit-menit awal lah, sebelum menit-menit 39. Tapi sayangnya memang gol tersebut offside, dianulir oleh wasit. Dan secara statistik juga Persib lebih unggul jauh ya. Ball possession unggul 57% berbanding 43%. Secara shot juga Persib unggul jauh, 20 kali shot, dan Ratchaburi hanya 10 kali shot. Tapi ini lagi, PR-nya ini lagi. 20 kali shoot, tapi hanya ada 5 yang on target. 20 shoot, 5 on target. Menurut gue ini suatu hal yang buruk. Hanya 25%. Akurasinya hanya 25%. Shot akurasi dari para pemain Persib. 20 kali shoot, hanya 5 yang on target, dan hanya 1 yang berujung gol. What's wrong? Ini yang harus dibenahi. Persib butuh, betul-betul butuh seorang goal getter yang sangat kuat seperti David Da Silva, sehingga kelemahan ini bisa diatasi ke depannya. Ya mungkin kalau di Super League ya tidak terlalu masalah ya, tapi untuk bersaing di level yang lebih tinggi ini berat. Kalau akurasi tembakannya sebegini kecil ya, 25% saja. Kemudian sementara lawan dari 10 kali shoot ada 2 on target. Ini juga yang sebuah keberhasilan buat Persib ya, karena mampu membendung serangan-serangan dari Ratchaburi. Praktis Ratchaburi tidak berkembang di pertandingan kemarin, tapi sayangnya Persib tidak bisa memaksimalkan kondisi itu. Ini yang menjadi permasalahan ya. Di babak kedua permainan juga semakin kurang berkembang ya, karena ada kartu merah yang diterima oleh William Barros ya. Ini memang sangat disayangkan menjelang turun minum di injury time babak pertama, saat Persib sudah semakin nyaman ya, setelah cetak 1 gol semakin nyaman terus menekan, ada kartu merah William Barros ya. Ini gue juga sangat menyayangkan kartu merah ini ya. William Barros melakukan sliding yang nggak terlalu penting menurut gue, dan kakinya sedikit terangkat, dan ya sayangnya wasit asal Arab Saudi Mazid Al Samrani langsung mengeluarkan kartu merah. Menurut gue ini terlalu keras ya, terlalu keras. Gue nggak terlalu setuju dengan keputusan wasit ini. Ini keputusan wasit yang menurut gue nggak bijak, karena pertandingan sedang sangat kompetitif, dan wasit yang merusak kompetitiveness tersebut dengan mengeluarkan kartu merah, dan itu tidak di kondisi yang betul-betul berbahaya. Di lapangan tengah langsung kartu merah, harusnya ya pelanggaran, gue akui itu pelanggaran, tapi ya jangan kartu merah lah, kartu kuning saja itu sudah cukup. Padahal di beberapa kesempatan lain, di sebelum pelanggaran itu ada pelanggaran yang juga keras yang dilakukan oleh gelandang Krisananon Sriswan, gelandang nomor 37, di mana kaki Sriswan naik ke atas kepala Adam Alis, terkena lagi. Dan sayangnya wasit tidak sedikit pun mengeluarkan kartu, hanya pelanggaran, pelanggaran, tapi nggak ada kartu. Padahal menurut gue itu adalah pelanggaran yang harusnya keluar kartu. Ya inilah menurut gue yang merusak ritme permainan Persib kemarin. Setelah William Barros keluar, tentu tidak mudah buat Persib untuk bisa mengembangkan permainan. Memang hebatnya ya, menurut gue hebatnya Coach Boyan Hodak, meskipun Persib bermain dengan 10 orang, 10 lawan 11, Persib tetap tampil Spartan, tetap tampil menguasai permainan, tetap menekan. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak ya, dengan memasukkan Ramon Tangki, kemudian juga memasukkan Sergio Castel ya,
Kemudian di awal babak kedua juga memasukkan Beckham Putra, memasukkan Levin Kurzawa. Nah, ini dia. Saat Levin Kurzawa masuk, permainan Persib jauh lebih hidup. Bahkan Levin Kurzawa punya satu peluang yang digagalkan oleh kiper Kampol Pate Makakul, ya, kiper senior asal Thailand. Digagalkan. Ya, ini dia menurut gue kenapa Levin Kurzawa nggak diturunin sejak awal. Gitu. Yang paling penting adalah Persib cetak gol banyak dulu di awal. Nanti babak kedua kalau Levin Kurzawa match fitnessnya nggak kedodoran ya ganti gitu. Yang penting Persib dapat momentumnya dulu. Ini yang menurut gue sangat disayangkan. Tapi ya itu keputusan coach Boyan Hodak ya. Dan akhirnya ya walaupun Kurzawa masuk, Persib tampil menekan, tidak ada gol tambahan yang bisa dicetak Persib. Ya, dengan begitu Persib harus mengakui kekalahan agregat 1-3 dari Ratchaburi. Dan positifnya kemarin kita bisa melihat Kurzawa tampil begitu bagus sekali. Menurut gue sangat bagus. Dia berada di banyak posisi, dia sangat agresif dalam membantu serangan, dia juga kuat dalam membantu pertahanan. Ya inilah levelnya beda ya, level Kurzawa udah level dunia. Dan Persib beruntung. Dengan begitu ya di sisa musim ini, karena kontraknya cuma setengah musim ya, paling enggak Persib bisa memaksimalkan peran Kurzawa. Mudah-mudahan dia bisa bersaing dengan match fitness yang lebih bagus. Dan sehingga kontribusinya akan lebih maksimal untuk Persib Bandung. Dan kalau bagus, kenapa enggak diperpanjang untuk musim depan untuk bisa bersaing di level Asia lagi. Ya, semoga saja ya. Persib kemungkinan besar akan kembali tampil di ACL 2 musim depan ya, kalau seandainya tetap berada di puncak klasmen atau minimal di peringkat 2 lah. Ya, pada akhirnya dengan tersingkir di ACL 2 ini, Persib sekarang bisa lebih maksimal fokus di Super League ya. Saat ini Persib masih ada di puncak klasmen, selisihnya juga tipis-tipis dari Borneo, dari Persija dan Malut United. Artinya Persib sekarang bisa maksimal untuk fokus mengejar hat-trick juara di Liga Indonesia. Dan berikutnya Persib akan menghadapi Persita Tangerang di GBLA tanggal 22 Februari mendatang, hari Minggu ya. Tentu ini pertandingan yang harus bisa dimaksimalkan untuk bisa meraih poin maksimal. Dan kita patut tetap acungi jempol atas perjuangan Persib dan kita ucapkan terima kasih atas perjuangan maksimal Persib Bandung di level Asia yang tentu perjuangan tersebut meningkatkan koefisien untuk klub-klub Indonesia. Tapi memang gue cukup menyayangkan ya kemarin setelah kepastian kegagalan Persib lolos ke perempat final, ada beberapa oknum supporter yang turun ke lapangan yang coba menyerang wasit ya. Ya ini memang menurut gue sesuatu hal yang nggak boleh lah dilakukan lagi. Karena ada dua hal ya. Karena pertama, apa yang dilakukan supporter-supporter turun ke lapangan itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Itu pertama. Dan kedua, dengan kondisi seperti itu, supporter turun ke lapangan, ini membuat tentu AFC akan mendenda Persib, akan memberi denda ya, sanksi denda kepada Persib Bandung, atau bisa jadi lebih ekstrim lagi, bisa jadi Persib di match berikutnya di musim depan ya bisa jadi tidak boleh pakai penonton kalau seandainya kondisi ini terus berulang. Ini yang jadi pelajaran yang menurut gue, janganlah, kita harus dewasa ya. Sepak bola, para supporter sepak bola harus dewasa, harus besar hati menerima kekalahan. Ya memang sangat pahit, tidak mengenakan, tapi harus berbesar hati menerima kekalahan. Kontroversi wasit, biarkan klub yang menghandle-nya ya. Dan kita tahu setelah pas pertandingan juga Coach Boyan Hodak protes ya atas segala banyaknya kontroversi wasit di pertandingan tersebut. Wasit asal Arab Saudi, Majid Al-Samrani, dan kabarnya manajemen Persib bakal melakukan protes kepada AFC. Ya tentu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi paling tidak Persib mengutarakan komplain mereka ya. Ini kita harus hargai, kita harus hormati, dan kita harus tetap bangga
acungi jempol, respect atas perjuangan Persib Bandung. Kegagalan adalah sukses yang tertunda, dan gue yakin Persib akan tampil lebih kuat di level Asia musim depan sebagai wakil Indonesia tentunya. Kita doakan yang terbaik buat Persib Bandung. Jangan patah semangat, tetap mengejar prestasi terbaik untuk para bobotoh dan juga untuk Indonesia pastinya di level Asia. Terima kasih sekali lagi atas atensi teman-teman semua. Segitu aja obrolan kita hari ini. Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kegagalan Persib untuk melakukan remontada saat menghadapi Ratchaburi kemarin, dan bagaimana kepemimpinan wasit Majid Al-Samrani asal Arab Saudi kemarin ya. Banyak putusan-putusan kontroversial, dan kita diskusi ya bagaimana kedepannya Persib fokus di level Asia, dan juga bagaimana menurut kalian penampilan Levin Kurzawa kemarin. Silakan tulis di kolom komentar, kita berdiskusi, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.